Kenapa? Loh, saya panglima tertinggi loh waktu presiden. Jadi kalian jangan main-main loh misalnya. Ya di sini saya harus ngomong seperti ini. Why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu, saya nggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya, tolong ditulis yang benar. Ya. Nah. Kenapa saya disuruh Pak Jokowi jadi BRIN? Padahal saya bilang, Pak udahlah, capek saya Pak, udah BPIP, beban BPIP itu lebih berat karena ideologi Pancasila. Tapi BRIN saya lihat juga research kita nggak jelas. Apa yang udah di research saya sendiri nggak tahu. Terus ketika saya dikasih ini tugas menjadi ketua Dewan Pengarah, waduh keren yang namanya BRIN. Tadinya saya udah mikir yang namanya orang pinternya itu 10.000. Wah profesor apa entah-entah. Tapi terus saya pikir, nah itu saya selalu bilang kita mesti punya harga diri. Mau tahu? Jadi kamu jangan coba ya. Kalau mau debat sama ibu jangan bully. Udah stop. Jadi datang aja sendiri ke sini ngomong apa yang kamu mau ngomong. Ayo berani nggak? Sini kalau mau. Ayo wartawan. Loh ya, saya lagi tantang mereka karena enak banget ngebully orang gitu. Terus saya kan mikir, kok enak aja ya ngebully, bilang sama redaksinya. Betul loh. Waktu di Kompas saya udah bilang, kalau sekarang saya biarkan. Tapi nanti kalau ada ngebully saya gugat. Kamu pun saya gugat. Karena yang memberi pemberitaan. Nah, ingat ya. Ini nggak ngomong bohong loh, kan langsung. Jadi kalau nggak cocok datang, mau diskusi, mau debat, ayo. Supaya kalian tahu, saya ke sekolah, saya dibilang dulu drop out lah, apa dibilang bodoh lah apa, saya diem aja. Karena sebetulnya itu persoalan politik. Tapi sekarang apa? Profesor saya 2, honoris saya 9, masih nunggu 6 lagi. Makanya waktu ngadepi yang 10.000 nih, saya bilang kalian kalah sama saya. Apa aja saya bisa ngomong. Ayo nuklir, oke? Tanya Pak Handoko. Saya udah ngomong nuklir loh. Ya, apalagi persenjataan. Tahu alutsista. Kenapa? Loh, saya panglima tertinggi loh waktu presiden. Jadi kalian jangan main-main loh misalnya. Ya di sini saya harus ngomong seperti ini. Why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu, saya nggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya, tolong ditulis yang benar. Ya. Nah, kami Kebun Raya itu nirlaba. Jadi biasanya kami melihat kalau ada perlu sebuah bantuan, kami minta kepada teman-teman untuk bisa memberikan gotong royongan. Nah untuk ini mangrove kami sudah bisa mengumpulkan itu Pak Wali Kota sekitar 2M. Tapi kami ingin untuk kalau bisa itu untuk bisa menambah koleksi spesies yang baru dan spesies mangrove itu hampir kalau yang saya dengar itu mah 100-an. Jadi ini baru separuhnya. Sehingga Pak Handoko bilang ya saya lebih pintar dari beliau. Nanti pasti saya dibilang gini, Ibu Mega sedang menunjukkan kekuasaan dan kepintarannya. Gile dari wartawan itu gorengnya itu enak banget gitu loh. Hai, nggak kapok-kapok. Lo iya kan? Lo kok aja sampai ketawa. Saya bisa baca loh cara pikiran kamu. Berani nggak kalau saya panggil ke depan? Ayo, berani nggak kalau saya panggil ke depan? Ayo, jawab. Ya kan diam artinya apa? Enggak deh Bu, gitu kali. Jadi supaya diketahui ini betul-betul sebuah
prestasi. Karena dari dulu saya sudah bicara soal mangrove, karena orang tuh kayaknya lupa kalau kita ini, negara kita itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah itu anak-anak pintar yang keluar sekolah keluar itu. Jadi saya waktu presiden, saya suka testing, dan ternyata perkiraan saya benar, yaitu perang untuk perhubungan. Jadi saya panggil nih, kan ada tuh di kementerian yang anak-anak jebolan luar negeri pinter-pinter, tak panggilin, coba kamu bikin konsep untuk transportasi dari caranya apa, darat, udara, laut, mana yang paling efektif dan utama bagi republik kita. Datang toh konsepnya, saya baca apa, mereka darat. Nah, itu kan pikiran kontinen benua. Nah, saya cuma ngomong gini, nah kalau darat, saya bilang, terus menyeberang ke pulau lain, karena kan jarak selatnya 1 kilometer, itu harga jembatannya berapa? Dan kita itu adalah negara ring of fire, masih bergolak. Lempeng-lempeng kita kalau ada gempa tuh why? Saya yang membuat BMKG supaya tahu. Dulu gak ada BMKG. Ini akan masuk ke El Nino. Ayo. Itu kan kalau yang nepuk apa karena kesengsem atau memang gak mau tepuk tangan? Iya. Jadi sekarang harus bersiap. Wartawan juga harus menginisiasi kalau El Nino itu kekeringan. Jadi Kak mesti nanya, bagaimana nanti kehidupan petani, sawahnya kalau kekurangan orang. Saya udah ngomong sama beliau, ini ada yang namanya Ibu Khofifah. Lah, gimana kalau kering? Dari mana airnya? Mau bikin penyaringan air laut? Itu mahal sekali. Kami di BRIN udah membicarakan hal itu. Ini pengetahuan bagi kalian. Sudahlah, jangan cari berita itu yang hanya bikin kamu kayaknya akan dapat nama gitu, enggak. Saya pernah loh, satu wartawan, nggak usah saya omongin karena saya udah jengkel, karena topiknya beda dengan apa yang akan ditanyakan, melenceng. Nah, saya bilang, kamu jangan mikir. Kalau kamu mau jelekkan saya bisa dengan mudah jelekkan keluarga kamu. Ini bukannya kembali dengan ngancem, enggak. Kalau ngancem itu kan di belakang kayak ngebully juga. Ini ngancem enggak, ini depan. Saya bisa loh, jangan lupa loh, saya ini pernah presiden, pernah wapres. Jadi saya mau tahu seseorang itu dengan mudah bisa saya ketahui. Tapi saya diam aja. Terus apalagi ya, sudah ini sudah. Nah, mengenai kebun raya, salah satu kriterianya itu apa? Harus tanaman endemik. Endemik itu apa? Gampangnya lokal. Jadi tidak bisa mau bikin kebun raya datangkan dari atau ekspor tanaman luar. Jadi untuk melindungi yang namanya tanaman atau tumbuhan kita lokal, kedua untuk penelitian, lalu yang ketiga itu baru untuk seperti ini bagian dari para wisata. Jadi kalau mau bikin kebun raya harus memenuhi kriteria itu. Boleh tanya beliau tuh LIPI, nanti benar nggak saya. Nah, dengan demikian maka pengetahuan mengenai masalah lingkungan hidup ini itu sebetulnya harus diajarkan. Dari kalau saya itu sudah saya sangat ingin, saya sudah bicara dengan Menteri Pendidikan itu dari PAUD. Coba kalau mau gampangnya ya wartawan tolong ibu deh masukin deh satu ini untuk anak-anak kecil-kecil. Lalu kalau sudah gurunya mestinya ngomongin dari manakah datangnya kupu-kupu, pengetahuannya nol.
dari segitu banyak anak. Kenapa loh? Saya nanya, dari manakah datangnya kupu? No. Terus dari manakah datangnya kodok? No. Dari manakah datangnya nyamuk? No. Ya ada, kalau ini kan prosentase. Ada yang tahu, tapi dari ininya saya bilang tuh nol. Kenapa? Nggak ada yang ngajari. Itu perlu diajarkan. Daripada tidak memberikan pengetahuan. Saya banyak bicara pada pemimpin redaksi. Kamu tuh maunya apa toh? Bagi bangsa ini, apa hanya kayak gini? Nanti kan bilangnya, ini kan negara demokrasi, Bu. Ya demokrasi apa dulu mau liberal? Kalian ini udah menjadikan negara kita akhirnya bagian dari demokrasi liberal. Karena negara demokrasi liberal, tahu enggak, hak perorangan itu dilindungi, sangat individualistik. Di kita enggak, gotong royong, kekeluargaan. Ngerti apa enggak? Itu saya boleh dong ngomong orang jabatan saya kayak gitu, jadi ya boleh ngomong kiri kanan. Nah terus udah tadi semua saya sebut, apalagi ya